Shalom, semangat pagi sahabat kekasih Kristus. Jumpa lagi dengan Sapa Gembala hari ini Senin 25 Juli 2022. Tema, jangan takut. Sebelumnya mari berdoa. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Yesus, kami berteduh. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Markus 4 ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sahabat kekasih Kristus, mungkin saat ini di antara kita ada yang tengah berada dalam situasi yang begitu sulit dan kita tidak melihat jalan keluar. Kemudian kita melihat bagaimana orang lain hidupnya enak dan bahagia. Kita berusaha berpegang pada iman kita, teguh bahwa jalan pengikut Kristus adalah salib, bukan sekedar mengejar soal materi belaka. Kita berusaha untuk tidak mengeluh dan protes kepada Tuhan. Namun ada terbersit keraguan dan pertanyaan yang muncul dari ketakutan dan keraguan, juga lelah yang melanda. Seperti yang diutarakan para rasul yang menganggap Tuhan Yesus diam saja ketika badai datang. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Markus 4 ayat 38. Sesungguhnya ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia hanya meminta kita percaya bahwa ia akan mengatur yang terbaik bagi kita dengan caranya dan pada waktunya yang tidak kita mengerti dan ketahui, dan itu tidak mudah. Iman dan pengharapan tidak hanya sekedar kata-kata atau tulisan, namun juga bagaimana kita menanggapi hal-hal yang Tuhan izinkan. Dalam badai besar, masihkah kita percaya pada penyelenggaraan ilahinya? Dan mungkin di antara kita juga ada yang tengah lelah karena berulang kali jatuh dalam dosa yang sama hingga merasa memanfaatkan kerahiman Tuhan, malu meminta pengampunan darinya. Itu adalah tanda seberapa lemah kita dan seberapa kita butuh pertolongannya. Tidak apa jika kita jatuh, bangun lagi, mulai lagi dari awal bersama dengan Tuhan. Percayalah pada Tuhan, jangan pernah percaya pada diri kita sendiri yang begitu lemah. Benamkanlah diri kita dalam kasih-Nya. Jangan pernah mencobai diri sendiri dan berkompromi dengan godaan, berkompromi dengan iblis, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Carilah pelindungan di dalam Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Kiranya Tuhan selalu memenuhi hati kita dengan damai-Nya, menciptakan hati yang murni dalam diri kita, dan memperbaharui semangat yang teguh dalam batin kita setiap saat. Nabi Yesaya bersaksi yang dinyatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dalam belas kasih-Mu ya Yesus, kami bergantung. Amin. Salam mentas. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersama dalam Renungan Pagi GKJ Kondokusuman, Senin 25 Juli 2022.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Rajaku dan Allahku, kami bersyukur Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa, tetapi berkenan secara pribadi mengerti setiap keperluan dan kebutuhan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berkuasa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk kami renungkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya arah Roh yang Kudus menolong hati kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk memegang teguh janji Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Bapak dan Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Mazmur 44 ayat 1 sampai ayat 5. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, renungan pagi hari ini dengan tema Rajaku dan Allahku. Dalam bacaan hari ini, pemazmur mengingat akan kemurahan dan karya Tuhan atas bangsa Israel di masa yang lampau. Dengan kekuatan kuasa Tuhanlah, maka bangsa itu beroleh kemenangan. Pemazmur tidak meninggalkan Tuhan di tengah kesesakan yang dialami bangsanya. Pemazmur meyakini akan kekuatan kuasa tangan Tuhan atas kehidupan dirinya dan bangsanya. Kesadaran pemazmur bahwa dalam suka dan duka, menang dan kalah, Tuhan berkuasa mengatur hidupnya. Pemazmur mengenal siapa Tuhan yang disembah olehnya dan bangsanya. Pengenalan akan Allah bukan hanya sebagai Allah bangsanya, melainkan sebagai Allahnya pribadi. Pemazmur mengenal Allah bukan karena apa kata bangsanya, namun ia sendiri mengalami Allah dalam kehidupannya. Sehingga pengakuannya, ia berseru menyebut Rajaku dan Allahku. Pengenalan dan iman kepada Allah secara pribadi sangatlah penting, sehingga kita memiliki relasi karib dengan Allah. Allah yang berkuasa. Pengakuan kita, Dia pun Rajaku dan Allahku, yang berkuasa atas kehidupan kita. Namun Allah yang berkuasa itu juga mendatangkan kebaikan bagi setiap orang
yang mengasihinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya pengakuan kami bahwa Engkau Rajaku dan Allahku juga kami hayati, bukan saja ketika dalam suka, dalam kebahagiaan, tetapi kami hayati ketika kami dalam pergumulan. Pengenalan dan iman kepada Allah secara pribadi menjadi sangat penting dalam kehidupan kami. Kami mengakui Allah berkuasa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami beserta dengan seluruh keluarga kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami, Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami terus berserah kepada Tuhan, dan kami menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami, baik mereka yang terkhusus sakit, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan pengharapan, karena Engkaulah Raja dan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dan kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di balik penderitaan ada sukacita, bahwa setiap peristiwa yang terjadi, yang sedang kita alami tak lepas dari pengawasan mata Tuhan. Karena Tuhan memiliki tujuan di balik setiap persoalan penderitaan dan sakit penyakit yang kita alami. Segala keadaan dan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sangat tahu dan mengerti akan hidup kita. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Orang yang dewasa rohani, perkataannya selalu bijak dan selalu perspektifnya positif. Meskipun yang dihadapi dalam pergumulan hidup itu pahit, namun responnya adalah selalu baik, karena tahu dan sadar bahwa di balik penderitaan, pasti akan ada sukacita, di balik tetesan air mata. Pasti akan ada kebahagiaan, di balik sesuatu yang pahit pasti akan ada tetesan madu. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu menimpa dalam hidup kita untuk membentuk, memproses dan mengembangkan karakter kita. Selama kita masih menginjakkan kaki di atas bumi ini, tak ada seorang pun yang terbebas dari masalah. Perahu atau kapal yang sedang mengarungi lautan dan samudera pasti akan menghadapi ganasnya ombak dan gelombang. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur dan berpikiran positif di segala keadaan kita. Selalu ada rencana Tuhan yang baik di balik masalah yang terjadi dalam hidup kita. Doa kami kiranya saudaraku selalu sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatunya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan pernah berhenti berdoa, jadikan doa sebagai gaya hidup. Salam dan doa kami. Tuhan Yesus memberkati.